Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Alfi dengan NIM 2002114505 ingin menjelaskan tentang proyek manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proyek manajemen. Latar belakang. Manajemen proyek adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terdiri atas kegiatan merencanakan, memimpin, mengorganisir, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Ada beberapa pengertian manajemen proyek menurut para ahli. Menurut Proyek Institute, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik dalam kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Menurut Tita Detiana dalam bukunya Service and Manufacture, manajemen proyek dapat diartikan sebagai sederetan aktivitas yang diarahkan pada suatu hasil di mana jangka waktu penyelesaian ditentukan. Menurut Render, Ster, dan Hana, manajemen proyek bisa digunakan untuk mengelola proyek yang kompleks. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah manajemen proyek yaitu sebuah ilmu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek dengan lebih efisien dan lebih baik. Tahap-tahap dalam manajemen proyek ada 3. Yang pertama tahap perencanaan, tahap penjadwalan, dan terakhir tahap pengendalian. Tahap perencanaan mencakup penetapan sasaran, pendefinisian proyek, dan organisasi tim. Tahap penjadwalan menghubungkan tenaga kerja, uang, bahan yang digunakan dalam proyek. Tahap yang terakhir, tahap pengendalian, pengawasan sumber daya biaya, kualitas, dan budget. Jika perlu merevisi, ubah rencana, menggeser atau mengelola ulang sehingga tepat waktu dan biaya. Kita masuk kepada perencanaan proyek. Proyek bisa digambarkan sebagai serangkaian tugas terkait yang ditunjukkan terhadap sebuah hasil utama. Dalam beberapa perusahaan, sebuah pengorganisasian proyek dikembangkan untuk memastikan program yang ada saat ini tetap berlangsung dengan lancar dengan basis harian sementara proyek baru selesai dengan berhasil. Di dalam manajemen proyek ada namanya manajer proyek. Manajemen proyek memiliki visibilitas yang tinggi dalam sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 1. Semua aktivitas-aktivitas yang diperlukan selesai dalam urutan yang benar dan tepat waktu. 2. Proyek sesuai dengan anggaran. 3. Proyek memenuhi tujuan terkait kualitas. 4. Orang yang ditugaskan pada proyek menerima motivasi, arahan, dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa manajemen proyek harus menjadi pelatih dan penghubung yang baik dan mampu untuk mengorganisasi aktivitas-aktivitas dari berbagai disiplin. Selanjutnya kita masuk kepada penentuan jadwal proyek. Penjadwalan proyek merupakan salah satu bagian perencanaan. Penjadwalan proyek menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku yang digunakan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas-aktivitas. Di dalam menentukan jadwal proyek, ada beberapa tahapan dalam proyek. Tahapan proyek merupakan suatu gambaran sebuah proyek yang terdiri dari rencana, kontrol, dan pengawasan sejak proyek disepakati untuk dikerjakan sehingga tujuan akhir proyek tercapai. Yang pertama ada tahap pengawasan. Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontak dengan supplier diakhiri, memberi laporan kepada semua stakeholder. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap ini ketika proyek sudah jelas dan terperinci, maka memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Tahap perencanaan. Tahap ini ketika proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan.
Selanjutnya, pengendalian proyek. Pengendalian proyek mempengaruhi hasil akhir suatu proyek. Tujuan utama dari pengendalian proyek yaitu meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama berlangsungnya proyek. Tujuan dari pengendalian proyek yaitu optimasi kinerja biaya, waktu, mutu, dan keselamatan kerja harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian yaitu berupa pengawasan, pemeriksaan, koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Hal-hal yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Yang pertama, manajemen proyek harus mendefinisikan proyek, membreakdown proyek menjadi serangkaian tugas yang mudah dikelola, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, dan membentuk tim kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. 2. Manajemen proyek harus menetapkan tujuan akhir dari proyek dan memotivasi anggota tim kerja untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. 3. Manajer proyek harus menginformasikan kepada stakeholder tentang perkembangan pelaksanaan proyek secara periodik. 4. Manajemen proyek harus mengenali risiko yang mungkin terjadi dan meminimalkan dampak terhadap penyelesaian proyek. Yang terakhir, manajemen proyek harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan karena tidak ada proyek yang 100% berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Proses manajer proyek dalam mengendalikan waktu proyek. Proses yang pertama, mendefinisikan aktivitas proyek. Merupakan sebuah proses untuk mendefinisikan setiap aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. 2. Urutan aktivitas proyek. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara tiap-tiap aktivitas proyek. 3. Estimasi aktivitas sumber daya proyek. Bertujuan untuk melakukan estimasi terhadap penggunaan sumber daya proyek. 4. Estimasi durasi kegiatan proyek. Proses ini diperlukan untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. 5. Membuat jadwal proyek. Jadwal proyek ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah rinci mengenai seluruh aktivitas proyek dari awal pengerjaan proyek hingga proyek diselesaikan. 6. Mengontrol dan mengendalikan jadwal proyek. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan proyek berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Selanjutnya kita masuk kepada Project Evaluation and Review, disingkat dengan PER. Menurut Russell and Taylor, mengatakan bahwa waktu aktivitas bersifat tidak pasti, namun ketidakpastian yang terdapat pada estimasi waktu aktivitas dapat dijadikan sedikit pasti dengan menggunakan probabilitas estimasi waktu dibandingkan dengan estimasi. Menurut Hazer dan Render, PER merupakan teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. PER dapat membantu para manajer melakukan penjadwalan, pemantauan, serta pengendalian proyek-proyek besar dan kompleks. Oleh karena itu, dikenal 3 perkiraan waktu, 3 time estimates, untuk masing-masing jaringan aktivitas yang akan memungkinkan melakukan estimasi atas rata-rata dan varian atas distribusi beta suatu aktivitas. Penjelasan 3 estimasi tersebut adalah: 1. Waktu yang paling mungkin atau most likely. Waktu yang paling tepat untuk penyelesaian aktivitas merupakan waktu yang paling sering terjadi jika suatu aktivitas diulang beberapa kali. 2. Waktu optimis atau optimistic. Waktu terpendek kejadian yang mungkin terjadi. Yang terakhir, waktu pesimis atau pessimistic. Waktu terpanjang kejadian yang mungkin dibutuhkan. Kita masuk kepada Critical Path Method atau disingkat dengan CPM. Menurut Hazer dan Render, CPM adalah sebuah teknik manajemen proyek yang menggunakan satu jenis waktu per aktivitas. CPM mengasumsikan bahwa waktu kegiatan diketahui pasti,
sehingga hanya memerlukan satu perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Inilah perbedaan utamanya dengan metode pertama, early start time, singkat dengan S. S merupakan waktu tercepat suatu kegiatan atau aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu kegiatan dan persyaratan pada urutan pengerjaan kegiatan. Yang kedua, late start time merupakan waktu paling lambat untuk memulai suatu kegiatan. Yang ketiga, earliest finish time merupakan waktu tercepat kegiatan dapat diselesaikan. Yang terakhir, latest finish time merupakan waktu paling lambat dalam penyelesaian suatu kegiatan. Menurut Heiser, Render, dan Munson mengatakan bahwa ada 6 langkah dalam melakukan metode PERT dan CPM, yaitu menentukan proyek dan semua kegiatan atau tugasnya. 2. Mengembangkan hubungan antar aktivitas mana yang harus didahului. 3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. 4. Menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk setiap aktivitas. 5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. 6. Menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan proyek. Ada perbedaan antara CPM dan PERT. CPM menggunakan satu waktu yang sudah pasti, sedangkan PERT menggunakan 3 jenis waktu, yaitu optimistic, pessimistic, and most likely. CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Sedangkan PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Selanjutnya, CPM menekankan ketetapan biaya, sedangkan PERT ditekankan pada ketetapan waktu. Sebab proyek penyingkatan waktu, maka biaya proyek turut mengecil. Yang terakhir, CPM menggunakan event oriented, di mana anak panah menunjukkan peristiwa. Sedangkan PERT menggunakan activity oriented, di mana tanda panah adalah tata aktivitas. Kita masuk kepada variabilitas dalam waktu aktivitas. Sejauh ini, dalam mengidentifikasi semua waktu paling awal dan paling lambat dan jalur kritis yang terkait, kita telah mengadopsi pendekatan CPM dengan mengasumsikan bahwa semua waktu aktivitas diketahui dan merupakan konstanta yang tetap, yaitu tidak terdapat keragaman dalam aktivitas. Namun dalam praktiknya, besar kemungkinan bahwa waktu menyelesaikan aktivitas bergantung pada berbagai faktor. Walaupun beberapa aktivitas mungkin kurang memiliki kecenderungan untuk tertunda, lainnya mungkin lebih berpotensi terhadap penundaan. Misalkan suatu aktivitas bisa jadi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi cuaca yang buruk bisa secara signifikan memengaruhi waktu penyelesaiannya. Hal ini berarti bahwa kita dapat mengabaikan dampak ini keragaman dalam waktu aktivitas ketika menentukan jadwal proyek untuk sebuah proyek. PERT mengatasi masalah ini. Terima kasih. Baiklah, itu dari pemaparan saya tentang proyek manajemen. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Like, share, dan subscribe. Terima kasih.